Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Noval Muhajir Taufikur Rahman, CPNS Angkatan 48, gelombang 9, instansi dari SMP Negeri 1 Parigi. Pada kesempatan kali ini, saya akan mencoba meresum materi tentang komitmen mutu. Nah, sebelum ke sana, komitmen mutu ini penting karena menjadi salah satu nilai-nilai dasar dari ASN ya. Yang kemarin pernah kita bahas, yang pertama mengenai akuntabilitas, kemudian nasionalisme, ada etika publik, kemudian komitmen mutu, dan yang terakhir anti korupsi. Nah, yang hari ini atau pada kesempatan kali ini yang akan saya bahas lebih jauh mengenai komitmen mutu. Apa sih komitmen mutu itu? Ya, komitmen mutu ini merupakan pelaksanaan pelayanan publik dengan berorientasi pada kualitas hasil yang dipersepsikan oleh individu terhadap produk atau jasa berupa ukuran baik atau buruk. Jadi pada prinsipnya komitmen mutu ini bagian pelayanan kita yang prima untuk menjamin kepuasan ya, kepuasan masyarakat. Kita sebagai pelayan publik harus memberikan apa yang masyarakat inginkan. Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN, fungsi ASN ini ada 3. Yang pertama sebagai pelaksana kebijakan publik, yang kedua pelayanan publik, yang tiga sebagai perekat dan pemersatu bangsa. Nah, tadi yang pernah saya sampaikan bahwa komitmen mutu ini berkaitan dengan pelayanan publik ya. Nah, sebagai ASN, seorang ASN ini harus memberikan pelayanan yang terbaik tentunya pada masyarakat dengan mengutamakan pelayanan yang cepat, tepat, profesional, senantiasa menjaga kualitas, bukan hanya kuantitas semata. Nah, nilai-nilai komitmen mutu ini ada beberapa hal. Yang pertama yang harus kita perhatikan mengenai efektivitas, dan yang kedua efisiensi, dan yang ketiga mengenai inovasi, dan yang keempat mengenai mutu. Yang pertama, nilai yang pertama efektivitas. Nah, efektivitas ini berbicara mengenai sejauh mana organisasi dapat mencapai tujuan yang ditetapkan atau berhasil mencapai apapun yang coba dikerjakan. Nah, efektivitas organisasi berarti memberikan barang atau jasa yang dihargai oleh pelanggan. Nah, tadi nilai yang kedua mengenai efisiensi. Apa efisiensi ini? Nah, ini berkaitan dengan jumlah sumber daya yang digunakan untuk mencapai tujuan organisasi. Efisiensi organisasi ditentukan oleh berapa banyak bahan baku, uang, atau manusia yang dibutuhkan untuk menghasilkan jumlah keluaran tertentu. Atau efisiensi ini dapat dihitung sebagai jumlah sumber daya yang digunakan untuk menghasilkan barang atau jasa. Nah, nilai yang ketiga ini mengenai inovasi ya. Cara utama di mana suatu organisasi beradaptasi terhadap perubahan-perubahan di pasar, teknologi, dan persaingan. Jadi selalu ada penemuan-penemuan baru inovasi ini. Tapi inovasi juga tidak berkaitan dengan selalu harus menemukan hal baru, bisa juga dengan ATM atau amati tiru modifikasi. Kemudian mutu. Nah, mutu ini apapun yang menjadi kebutuhan dan keinginan konsumen. Ini yang harus kita jaga ya, tentang kualitas berarti ya. Nah, nilai dasar orientasi mutu ini yang pertama mengenai komitmen pada kepuasan customer. Kemudian cepat, tepat, dan ramah, melayani dengan hati, kemudian melindungi dan mengayomi ya. Kemudian yang terakhir perbaikan yang berkelanjutan. Ini orientasi mutu. Nah, kemudian pendekatan inovasi. Yang pertama mengenai produk, kemudian pada layanan, kemudian selanjutnya metode kerja dan sumber dayanya tentunya. Nah, cara berinovasi ada beberapa hal. Yang pertama penemuan, yaitu dengan cara mengkreasikan ya suatu produk atau jasa, proses yang belum pernah dilakukan sama sekali. Kemudian yang kedua bisa dilakukan dengan cara pengembangan. Nah, yang ketiga duplikasi. Kemudian yang keempat penemuan ya. Ini penemuan baru dengan cara mengkreasikan suatu produk atau jasa, proses yang belum pernah dilakukan sebelumnya, pengembangan, yaitu dengan cara mengembangkan produk jasa atau proses yang sudah ada. Nah, pada akhirnya setiap aparatur mesti memiliki sense of quality atau rasa kualitas yang tinggi ya, dan semangat belajar yang tinggi sehingga menimbulkan keberanian berpikir alternatif, kemudian berani bertanya dan bahkan berbeda pendapat demi untuk kebaikan dan kemajuan bangsa dan negara. Itu saja barangkali yang ingin saya sampaikan mengenai resum materi komitmen mutu. Mudah-mudahan ada manfaatnya.
Mohon maaf atas segala kehilafannya. Pada akhirnya saya ingin sampaikan bahwa kita sebagai ASN harus tetap menjaga komitmen mutu. Kalau saya katakan berpikir tentang kualitas sebagai manifestasi kesetiaan dan tanggung jawab pada profesi. Itu saja. Hadanallahu wa yakum ajmain. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.